Halo Sobat Petualang, selamat malam. Kenalkan, saya Arjieni Hesti Oktavia, biasa dipanggil Bunder. Nah, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Kebo Kluyur. Tahu nggak sih, kalau di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ada komunitas pendakian namanya Kebo Kluyur. Nah, kesempatan kali ini, saya sudah bersama pendiri Kebo Kluyur loh. Halo Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum ada yang kenal ya. Mungkin Mas bisa kenalan nih, atau biasanya dipanggil siapa sih? Nama saya lengkapnya yang di pemberian orang tua Amari Widiatmoko. Panggilan di rumah Wiwit. Kalau di Kebo Kluyur sendiri biasa dipanggil siapa ya Mas ya? Oh, kalau di Kebukir kan kita teman-teman yang sudah anggota aktif itu diberi kesempatan untuk memilih jenis nama sendiri. Jadi yang ada nama depannya Kebo. Kalau kebetulan saya memilih nama Kebo Kenongo. Kebo Kenongo. Jadi saya manggilnya siapa nih Mas? Amari aja. Oke, Mas Amari ya. Mungkin kita akan sharing sedikit ya Mas ya tentang Kebo Kluyur nih Mas. Ya, monggo Mbak. Oke, apa sih Mas salah satu alasan Mas Amari nih mendirikan komunitas Kebo Kluyur? Ya, saya rasa hampir semua saya berpendapat hampir sama dengan teman-teman yang lain. Karena kita kebetulan ada teman-teman dekat yang hobinya sama, terus daripada naik gunung sendiri-sendiri nggak ada manajemen, kita lebih baiknya kita bikin komunitas, jadi ada tempat atau wadah untuk menyalurkan semua hobi dan kegiatan itu, Mbak. Oh iya, bener sih ya Mas ya. Kan kalau nggak ada tempat ya mau gimana coba. Mungkin aku sedikit kepo ya Mas ya. Gimana sih sejarah sedikit aja tentang Kebo Kluyur itu? Awalnya nama Kebukuyur itu tidak langsung ada, Mbak. Maksudnya kita waktu itu pertama kali perdana naik gunung itu tahun 2003 itu di Lawu, kita belum punya nama itu. Kita masih teman-teman dekat aja beberapa orang. Terus akhirnya lambat laun kita kenal dengan teman-teman yang luar kota, karena di Gunung Pendakian itu akhirnya kita kenal, kita main ke gunung-gunung yang di luar Madiun. Akhirnya teman-teman yang dari luar kota itu menanyakan, Mas punya nggak komunitas, apa namanya? Kita saat itu jawabnya asal-asalan aja, belum ada terbesit kata Bukir, belum ada. Akhirnya kita dengan teman-teman yang luar kota itu biar mengenal kita, akhirnya kita memilih nama Kebukir itu. Jadi karena banyak yang tanya, akhirnya terbesitlah Kebo Kluyur gitu ya Mas ya. Terus kira-kira nih yang membedakan komunitas Mas Amari sendiri dengan komunitas pendakian yang lain apa ya? Sebenarnya hampir sama, Mbak. Nggak ada perbedaan khusus, enggak. Mungkin dalam hal manajemen ya, mungkin setiap organisasi atau setiap komunitas itu mungkin punya manajemen sendiri-sendiri. Dan Kebo Kluyur kan punya khas sendiri itu. Teman kita bukan kita yang yang bilang seperti itu. Teman-teman yang dari luar kota itu mengenal Kebo Kluyur itu memiliki gaya style sendiri gitu. Khususnya dalam hal percakapan, pergaulan itu kita ya agak dlodok sih kalau bahasa Jawanya gitu. Dlodok itu yang gimana Mas? Ya, jadi kalau memang kita serius, justru itu bukan Kebo Kluyur. Jadi teman-teman yang lain itu mengenal Kebo Kluyur itu yang dlodok, yang selengean seperti itu. Kalau kita serius, itu bukan Kebo Kluyur gitu. Berarti malah justru anggotanya banyak yang glodok gitu ya Mas ya? Wajib. Wajib. Bicara tentang keorganisasian nih, kalau di Kebo Kluyur juga ada organisasi gitu ya Mas ya? Iya betul. Bisa dijelaskan Mas sedikit tentang organisasinya di Kebo Kluyur? Kebo Kluyur itu ya apa ya Mbak, kita nggak terlalu berangan-angan untuk memiliki anggota banyak, enggak. Kita tetap, kalau ada sih yang banyak tapi solid gitu, konsisten. Tapi kan itu susah. Ya kita yang ada aja yang solid, yang konsisten itu kita rangkul, kita ajak.
monggo lah di wadah Kebuyur ini, di komunitas Kebuyur ini semua. Jadi kita tidak membatasi kegiatan naik gunung aja, bahkan yang teman-teman yang punya kreativitas yang lain monggo curahkan. Jadi teman-teman Kebuyur itu dari berbagai macam profesi juga, lapisan masyarakat banyak, bahkan yang pensiunan sudah tua juga ada, yang masih sekolah juga ada. Jadi memang kita penuh warna seperti itu. Jadi sudah dari 2003 mungkin teman-teman yang lain mengiranya wah itu sudah banyak, bukan, kita nggak ada 20 anggota aktifnya. Tapi kalau kita teman-teman yang lain yang kita bikin event atau kita naik gunung, teman-teman yang lain monggo yang ikuti, kita tidak membatasi harus anggota, enggak. Oh, berarti tetap terbuka ya Mas ya buat masyarakat umum. Tetap Kebuyur kan tetap milik ini apa itu warga masyarakat semua. Jadi bukan milik kita sendiri. Tujuan Kebuyur kan bagaimana komunitas ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya benar ya Mas ya. Kalau kita membangun sebuah rumah tanpa manfaat pun juga sia-sia gitu ya kan Mas ya. Bicara tentang event nih, tadi Mas Amari menyinggung event-event selama 17 tahun ya Mas ya. Apakah Kebukluir itu udah pernah mengadakan event buat masyarakat ataupun sekitarnya kayak gitu Mas? Tahun 2003 sampai 2018 ya, mungkin kita memang kita belum terbuka, mungkin pikiran kita belum terbuka, belum mengenal per person anggota ini. Ternyata teman-teman kita punya potensi yang masing-masing, yang punya khas sendiri-sendiri. Kita terbukti waktu kita perdana bikin event, itu event yang sebenarnya hanya hasil dari guyon-guyon di warung kopi aja, nggak terencana sama sekali gitu. Terus kita sama di warung kopi, di coffee shop, kita kolaborasi, kita bikin event, materinya edukasi kopi, kita matchkan dengan Kebukluir yang camp. Jadi kita cari tempat di Kabupaten Madiun yang desa wisata. Kebetulan itu kemarin itu yang pertama kali perdana di Desa Cermo di Nongko Kuning. Kita bikin event pertama itu target 50 orang, ternyata sampai malam hari H sampai 100 tembus itu. Kita kaget juga, kita sempat grogi untuk perdana, grogi ya. Setelah itu selanjutnya kita kenal, kita dimintai teman-teman yang dari desa-desa wisata yang lain. Kita setiap tahun itu mungkin satu kali lah minimal. Terus terakhir itu kita bikin event di Watu Rumpuk, diminta bantuan sama Ibu Lurah dari Ibu Lurah Mendak itu untuk bikin event sana, untuk mengenalkan di kalangan masyarakat bahwa di Kabupaten Madiun itu ada wisata. Kita bikin event di sana. Terus ini rencana juga kemarin itu awal 2020 bikin event untuk milad Kebukluir yang 17. Terus kena dampak corona ini, akhirnya kita pending sampai sekarang, mungkin nggak tahu sampai kapan. Isunya kan sampai 2025 itu. Iya. Corona itu. Oh, jadi selain buat event buat masyarakat, ternyata Kebukluir juga buat event buat ngenalin bahwa di Kabupaten Madiun itu ada tempat wisata yang wajib dikunjungi. Betul. Gitu ya Mas ya. Jadi kita waktu itu kita nyodorkan proposal ke Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun. Alhamdulillah dapat support, dukungan dari beliau-beliaunya yang di Dispar. Kita akhirnya digandeng untuk rutin tiap tahun sekali untuk mengenalkan destinasi-destinasi desa wisata yang kiranya masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun yang belum mengenal. Akhirnya dengan event itu kita harapkan teman-teman yang jadi peserta camping kita, camping ceria kita, nanti kan bisa foto, bisa ngerekam video, bisa apa itu live seperti itu kan. Oh ternyata di sini ada itu, oh ternyata ini yang orang mungkin yang tahu hanya baru tahu namanya, belum tahu seperti apa sih gambarannya. Nanti kan setelah itu kan lihat foto, lihat oh bagus, ada ketertarikan untuk mendatangi. Itu tujuan kita seperti itu. Biasanya tuh yang ikut event tuh anak gunung juga atau gimana Mas?
target kita justru bukan anak gunung ya, tidak melepas kemungkinan teman-teman komunitas kita kasih undangan, minimal mereka menjadi media partner lah seperti itu. Nanti mereka menitipkan logo mereka di foto booth mereka. Tapi tujuan kita, target kita justru bukan pendaki, target kita orang-orang yang belum pernah merasakan sensasi tidur di outdoor dengan di tenda atau dengan kesederhanaan seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan, oh ternyata minimal naik gunung seperti inilah, tidur minimal, bukan perjalanannya. Jadi itu orang-orang yang bekerja, orang-orang yang tidak pernah tahu sama sekali seperti apa nikmatnya mendaki gunung itu, mereka dapat secuil lah untuk camp itu. Dan di situ kita kasih hiburan untuk musik, barbecue seperti itu. Jadi akhirnya setelah selesai kita tanya-tanya mereka bagaimana pendapat mereka. Mereka support aja, enjoy aja, puas. Bahkan Mas bikin sering-sering begini event seperti ini Mas. Oke, saya insya Allah gitu aja. Berarti banyak dukungan ya Mas ya dari luar ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu kalau Kebukuyur juga sering ngadain camping asik atau camping seru-seruan lah, itu juga ada ya Mas ya, selain muncak gunung nih. Nah kebetulan nih Mas, pernah nggak sih Mas Mas tuh jenuh gitu sama kegiatan di Kebukuyur, entah itu dalam kegiatan atau mendaki gunung atau eventnya, atau bahkan dengan orang-orang keanggotaan Kebukuyur sendiri, pernah nggak sih Mas? Enggak Mbak, ya memang ya namanya hobi itu nggak ada bosen ya. Kalau capek iya, capek nguras tenaga pikiran iya, energi juga iya. Tapi kalau sudah namanya hobi ya seperti orang mancing itu kalau orang nggak hobi lihat orang mancing nggak bosen. Tapi kalau kita kan seperti itu ya, memang hobi niatnya berangkatnya dari hobi ya nggak ada bosennya. Kalau capek iya, tapi kalau memang ada masalah-masalah gesekan-gesekan dari anggota atau dari pihak internal atau eksternal itu lumrah lah. Itu memang tantangan di situ kita untuk jadi dewasa. Jadi kita bisa belajar bareng juga ya Mas ya. Capek boleh, istirahat jangan lupa. Ya. Makan juga jangan lupa Mas, biar gendut. Makan dan ngudut. Iya itu biasanya anggota Kebukuyur kayak gitu ya Mas ya. Ya ngudut, kalau nggak ngudut ya itu pakai rok aja. Mungkin teman-teman nggak tahu nih Mas, bahasa ngudut itu apa sih? Ngudut itu sebat, bahasa Jakarta sebat. Ya, sebat itu merokok ya teman-teman ya. Mungkin ini yang udah dewasa. Nah Mas, terkait proyek baru Kebukuyur nih, ada ngobrol bareng Kebukuyur. Kira-kira pandangan Mas Amari sendiri sebagai pendiri gimana nih? Ya itu saya mendukung aja Mbak. Seperti itu kan mungkin waktu Kebukuyur kan kebanyakan dari angkatan pertama itu orangnya ya usia udah matang dalam arti sudah nggak muda lagi, di 35 ke atas lah. Saya sendiri 40 tahun umur saya. Ya kita memang butuh pembaruan generasi untuk regenerasi teman-teman muda yang milenial itu untuk jadi anggota Kebukuyur. Kita gali mereka, potensi mereka untuk seperti apa sih teman-teman yang dunia sosmed seperti ini gitu. Jadi kalau kita dukung aja program teman-teman, jujur kita memberikan dukungan, buka pintu lebar-lebar, monggo lah curahkan kreativitas di sini, monggo. Berarti sangat mendukung ya Mas ya. Ya baik, terima kasih. Nah mungkin ada jargon nih Mas yang biasanya Kebukuyur ungkapkan, itu jargonnya seperti apa ya Mas ya? Ya kita seperti biasanya itu kenal teman-teman ya. Ada ya teman-teman di sini komunitas lain, wah kita belum menemukan seperti Kebukuyur apa Mas? Saya tanya gitu. Wana salam ngok gitu. Ngok itu kayak suara kebo itu ya Mas ya. Oh iya sih, bener sih Mas ya. Terus ini Mas, mungkin Mas Amari punya harapan atau cita-cita sendiri buat teman-teman anggota Kebukuyur sendiri. Apa ya Mas ke depannya gitu? Harapan saya ya Kebukuyur itu bisa jadi legend untuk anggota sendiri minimal seperti itu. Kita targetnya nggak usah mulu-mulu lah untuk legend, untuk anggota kita sendiri minimal kita sebagai nanti orang semakin hari semakin tua kan semakin punya anak, saya sendiri punya anak 2, itu biar Kebukuyur itu bendera Kebukuyur itu terus regenerasi ke anak dan cucu terus. Seperti halnya nggak putus pada satu generasi kita saja. Kita kalau sudah tua, dengkul sudah lemah, napas sudah sesek, kita kan
masa bendera itu putus gitu enggak. Harapan saya seperti itu, dengan regenerasi seperti itu biar dikenal. Terus seperti selain itu juga bagaimana teman-teman yang mungkin belum punya pekerjaan tetap apa-apa, nanti dengan wadah Kebukuyur ini mereka menuangkan kreativitas, nanti kita bina juga, dikasih pengarahan untuk bisa menjadi ekonomi kreatif. Jadi punya kita seperti halnya jual merchandise yang khas Kebukuyur atau apa, kita ini sedang proses menggali karena kita baru tahun ini kita open rekrutmen anggota baru ini, yang teman-teman yang kemarin ada yang bilang sebelum-sebelumnya jadi anggota itu lewat orang dalam. Jadi kalau memang baru tahun ini kita open kita di secara kita, umum gitu ya Mas umumkan ya? di sosmed. Jadi alhamdulillah ini ada 4 orang. Kita nggak banyak-banyak, kita memang dari pertama mereka join ini mendaftarkan ya kita briefing dulu sampai tahu mentalnya seberapa, terus konsistensi seperti apa, solidnya seperti apa, kita tahu nanti seperti itu. Dan itu kita tes untuk 1 tahun, tidak langsung mereka mendaftarkan ngisi formulir, terus persyaratan mereka lengkap, itu akhirnya mata-mata jadi anggota. Enggak, mereka harus nunggu masa 1 tahun itu, masa percobaan seperti itu. Kalau lulus ya nanti tahun depan jadi anggota. Berarti selain Kebukuyur mencari generasi itu juga membangun sumber daya yang mutunya bagus ya Mas ya? Jadi kalau kita juga menggali teman-teman yang mungkin saya punya keahlian ini tapi mungkin kurang modal, kurang tahu pasarnya gimana, terus mau cara pengerjaannya seperti apa, nanti kita pikir bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Situ kan itu yang peluang sekarang itu, untuk zaman sekarang itu peluang. Kalau memang sekarang mengandalkan, eranya sekarang ini mengandalkan bekerja pada orang lain, ya susah seperti itu. Iya, lebih baik kita Mandiri. berusaha ya Mas ya. Baik, mungkin buat teman-teman yang masih kepo atau pengen join di Kebukuyur, bisa langsung datang di Perumahan Pancaka Orchid Residen, Klaster Iris nomor 5.